Baik, terima kasih Bu Rahmi. Materi yang sangat luar biasa disampaikan tadi. Ini kalau kita bayar per JP-nya ini bisa 2 juta ya per JP. Karena materinya materi mahal semua ini kan. Uh, saya rasa kita bersyukur lah para kepala sekolah bisa ini ya, bisa mendapatkan materi yang luar biasa. Baik, kita langsung ke ini ya, ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin boleh langsung saja Hmm, open mic atau raise hand terlebih dulu boleh. Silakan Bapak Ibu. silakan Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Ya, Boleh? ya. Jangan nggak malu ya, jangan nggak malu. Ya, jangan nggak malu ya Bapak Ibu. Ya, oke ya, itu ya oke silakan Ibu Suwarti ya, Bu Suwarti boleh Bu Ya. Suwarti. Selamat pagi Bu Rahmi. Halo, selamat pagi Ah, Ibu. Apa kabar? da- baik dari Nia Selatan, sehat selalu. Wah, dari Nia Selatan bergabung. Makasih Bu. Ya, maaf dulu Bu, saya terlambat mengikuti. Kebetulan tadi hujan deras di sini. Baru reda hujan sekarang, makanya bisa gabung. Jaringan kurang bagus tadi. Nah, ini Bu, jujur saya terlambat, saya 1 jam terlambat. Hanya sama akhir-akhirnya saya bisa ikuti. Tapi nggak masalah, saya hanya minta bantu kembali sama Ibu Rahmi lah. Karena tadi dari awalnya nggak saya ikuti karena jaringan nggak bagus, hujan deras, baru juga berhenti hujan sekarang. Nah, karena saya lihat Bu, di kurikulum Merdeka sebelumnya dengan pembelajaran mendalam ini hampir sama Bu. Hampir sama saya lihat. Hanya ini yang di pembelajaran mendalam ini saya lihat kita dituntut untuk lebih mendalami pembelajaran itu ya, gurunya sama terhadap siswa ya Bu ya. Nah, ini kan kembali kepada kondisi sekolah masing-masing Bu. Ya seperti kita di Nia Selatan ini, ya kalau di kota-kota besar ya ya Bu. Nah sementara kalau kita seperti di Nia Selatan ini, ya di desa-desa atau di pelosok-pelosok itu, bagaimana caranya mendalami pembelajaran itu ya, guru untuk memberikan pendalaman yang lebih mendalam kepada siswa sangat terbatas. Kenapa? Di dikarenakan karena fasilitas fasilitas yang tersedia di sana sama sekali rendah Bu. Ya, contohnya internet, ya, laptop, bahkan ya jangankan siswa, gurunya persennya lebih tinggi yang masih belum bisa mengoperasikan laptop. Karena bagaimanapun ya, memang kalau kita katakan pembelajaran ini boleh kita mengambil daripada apa yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimanapun Bu, IT ini juga sangat berhubungan dengan dalam pembelajaran. Nah, yang saya katakan, yang saya tanyakan Bu, bagaimana solusinya ya, supaya mutu pembelajaran di pelosok-pelosok ini tidak kalah saing dengan yang di kota Bu. Demikian saja Bu. Oke, terima kasih. Boleh langsung ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Laia. Ya, saya paham betul Bu, karena saya sudah menjalani Sudah 2 tahun nyampe di ya. saya sudah melihat kondisi real di lapangan itu seperti apa ya, luar biasa. Malah saya memberikan apresiasi luar biasa kepada teman-teman yang ada di wilayah 3T ya, termasuk di Nia Selatan. Baik, Bu, benar sekali bahwa memang adanya pembelajaran mendalam. Apa sih bedanya? Seperti yang Ibu Laia sampaikan tadi ya. Jadi yang menjadi ciri perbedaan yang paling krusial itu, Bu, bahwa pembelajaran mendalam ini mencakup seluruh ekosistem. Jadi kalau kemarin kurikulum Merdeka berdiri sendiri, pembelajaran berdiferensiasi berdiri sendiri, kan gitu ya. Lalu ada sih proyek profil pelajar Pancasila pun berdiri sendiri. Semuanya berdiri sendiri, bukan menjadi satu ekosistem yang saling apa namanya berintegrasi satu sama yang lainnya gitu kan. Kita yang mengintegrasikannya gitu. Oh, ini posisinya di seperti ini, oh ini posisi. Tapi kalau di pembelajaran mendalam dia sudah menceritakan semuanya, Bu. Ketika kita mau bicara tentang pedagogikal praktikal gitu, pedagogi praktikal pembelajaran pendekatan pembelajarannya, oh seperti ini yang harus ditekankan dalam penerapan pembelajaran mendalam sebagai pendekatan. Kita harus sajikan pengalaman belajar siswa. Kita harus gunakan prinsip-prinsip pembelajaran yang mungkin Bu Suartila ya kenal, yang pernah dengar, yang pembelajaran menyenangkan gitu ya, meaningful Ya, ya. learning.
learning ya, dan seperti itu. Nah, di pembelajaran mendalam sudah diberikan. Kalau dulu kan tidak, lain lagi ceritanya. Kita bicara tentang diferensiasi instruction, pembelajaran berdiferensiasi. Kan lain lagi kan Yes. seperti itu. Nah, kalau ini tidak. Jadi pembelajaran mendalam itu juga bicara tentang pendekatan pembelajaran. Jadi bagaimana cara mencapainya? Menerapkan prinsip pembelajaran tadi, si meaningful learning, mindful learning, dan juga si joyful learning tadi. Nah, lalu bagaimana Bu Rahmi dengan kesiapan guru-guru tadi, sedangkan kini Ya. kondisi kita sedang semuanya serba kekurangan kan seperti itu. Nah, itulah prinsip transformational leadership yang diterapkan dalam pembelajaran mendalam, Bu. Sebagai seorang pemimpin sekolah, ini kita bicara kasusnya pemimpin sekolah ya Bu ya, kepala sekolah. Karena saya Betul. tahu Ibu kan pengamat sekolah gitu ya. Sebagai seorang pemimpin sekolah harus tahu, harus bisa memetakan bagaimana sih kapasitas guru yang ada di sekolahnya. Kan gitu. Kita tidak bisa bicara terlalu tinggi ketika kapasitas guru itu tidak mumpuni. Oke, kita sudah tahu nih kapasitas guru kita. Lantas sebagai kepala sekolah, bagaimana cara kita untuk melakukan kepemimpinan yang instruksional, kepemimpinan yang kolaboratif? Yang tadi saya sampaikan ada 5 poin: kepemimpinan instruksional, kolaboratif, ya adaptif tadi, yakni mengembangkan kapasitas guru berkelanjutan. Oh, guru-guru kita ini belum tahu IT, tapi Bapak Ibu kepala sekolah tahu IT, maka fasilitasi itu dulu. Jangan menyuruh Bapak Ibu kepala sekolah untuk integrasikan komputer di kelas, padahal dia sendiri saja pakai komputer tidak bisa kan gitu ya. Nah, tapi diajari dulu, difasilitasi dulu oleh kepala sekolahnya. Oke, alatnya sudah ada di Bu Rami gitu. Jangan sampai nanti cerita, ada Bu, kami alatnya lengkap, tapi semua ada di gudang kan gitu kan. Ya, ya, ya. Mungkin ini bukan karena nggak pernah dipakai, tapi karena tidak pernah dipakai. Ya, sudah berjamur laptopnya di gudang gitu. Nah, itu salah besar. Jadi integrasi teknologi yang disampaikan dalam kerangka pembelajaran di pembelajaran mendalam itu, si leveraging digital tadi, itu tidak semata sebagai media, Bu. Tapi bagaimana sih teknologi tadi bisa membantu Bapak Ibu dalam meningkatkan, mengembangkan si dimensi profil lulusan tadi. Oh, ini kita mau ngajar kreativitas nih, Bu lah iya, ya kan? Di NIAS ini anak-anak kita kreativitasnya kurang nih. Bagaimana nih? Oh, kita Ya. bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa memacu kreativitas siswa. Kita kasihkah tontonan, kita kasihkah semacam tantangan, apakah dalam itu bentuknya game challenge atau seperti apa, sehingga nanti siswa kita bisa berkreasi sendiri. Oh, ini siswa kita ini nalar kritisnya kurang nih Bu, bagaimana caranya? Kita bisa gunakan teknologi sebagai penjembatannya. Tapi itu tidak akan pernah bisa lakukan, kembali lagi ke permasalahan awal, kapasitas gurunya mumpuni atau tidak gitu. Nah, jadi sebagai kepala sekolah, starting point-nya adalah memetakan dulu guru-gurunya, memetakan guru-gurunya, kapasitas gurunya memenuhi atau tidak. Tidak hanya sekedar penggunaan teknologi, tapi terkait tentang kapasitas mereka dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Mereka paham nggak prinsip pembelajaran yang diharapkan dalam pembelajaran mendalam? Bagaimana sih meaningful learning, pembelajaran menyenangkan itu? Apakah dengan cara ice breaking, joget-joget itu menyenangkan? Ya. Tidak kan, gitu kan? Lalu bagaimana sih yang disebut juga mindful learning, pembelajaran yang berkesadaran gitu? Apakah siswa kita harus kita sadarkan dulu, hei bangun kamu pagi-pagi, ya itu Bu. Nah, itu bisa jadi pertanyaan. Kepala sekolah bisa bertanya kepada gurunya, mindful learning itu gimana sih Bu? Ah, pembelajaran berkesadaran. Oh ya, anak-anak sadar dia lagi di sekolah Bu, gitu kan? Dia sudah makan pagi ya, perutnya tidak kosong gitu. Enggak seperti itu juga. Itu juga harus disesuaikan, diarahkan gitu. Sehingga nanti guru ketika menerapkan di dalam kelas itu paham kapan prinsip pembelajaran itu diterapkan, bagaimana pengalaman belajar itu bisa tercapai. Jadi kembali lagi ke kapasitas guru Bu lah ya. Kalau gurunya belum terkualifikasi dengan baik, maka itu problem awal yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala sekolah. Terkait tentang teknologi, jaringan, dan seterusnya. Kan teknologi seperti yang pernah saya sampaikan ya Bu, nggak hanya sekedar dalam bentuk teknologi komputer, ya kan? Teknologi Ya. itu banyak gitu, banyak yang bisa kita manfaatkan, nggak hanya sekedar teknologi komputer. Seperti itu Ibu Laia. Mudah-mudahan bisa karena memang saya percaya bahwa itu poin, makanya tadi saya katakan strategi nomor 2 itu. Kalau saya tidak salah. So, coba saya share screen lagi. Itu strategi nomor 2 yang saya berikan
kepada Bapak Ibu tadi. Izin saya share screen lagi biar bisa terlihat. Nah, strategi nomor 2 ya. Kalau ini nggak dilakukan, ya gimana yang lain-lainnya gitu. Dan ini juga menjadi salah satu bagian dari kepemimpinan transformasional, di mana apa kepemimpinan instruksional diawali dengan kepemimpinan transformasional diawali dengan kepemimpinan instruksional. Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah tidak punya inisiasi untuk perbaikan mutu pembelajaran dengan meningkatkan kapasitas gurunya, lah kita mau bicara gimana lagi gitu. Sulit kita untuk berbicara lebih lanjut kalau itu belum kita selesaikan dari awal. Sekian Bu Laya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Kembali ke Pak Edi. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Ibu Ya, nama Subu Suwarti ya dari Nia Selatan ya. Ini luar biasa nih. Yang lain silakan Bapak Ibu. Oh iya Bu Junior. Nah, silakan Bu Junior. Nah, ini pengawas kita nih. Mudah-mudahan ada gizi yang kita dapat juga ini kan. baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian, pengawas pendamping di Dinas Pendidikan Kota Binjai. Terima kasih Bu Dokter narasumber. Saya sudah mendengar, kemudian sangat-sangat tertarik. Kebetulan saya di tahun ini mengampu SD, Bu, yang artinya banyak akan mengubah mindset, pola pikir yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahwasanya bagaimana mengubah pola pikir, lalu membuat komitmen dengan mengadakan kolaborasi. Mungkin satu trik yang kira-kira bisa kita bangun di dalam pembelajaran mendalam yang berkaitan dengan visi misi sekolah, karena memang banyak di lapangan untuk visi misi sekolah ini juga belum tersosialisasikan dengan baik. Lalu sekarang sudah datang pembelajaran mendalam yang sebahagian menganggap ini bagian dari perubahan kurikulum. Mohon penguatan kepada Ibu narasumber, Ibu Dokter. Terima kasih sekali, semangat yang berapi-api dan materinya bisa kami terima dengan baik. Itu saja mungkin dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rani. Baik, terima kasih. Waduh, berat ini. Baik, Ibu Bunda Junior, iya benar bahwa memang strategi tadi di awal kan terkait visi misi. Kalau kita belum duduk terkait visi misi kan kita jadi bingung ya. Ini sekolah mau dibawa kemana kan gitu ya. Seperti ibarat nahkoda kapal gitu. Kalau kita tidak tahu nih kita mau berlayar ke arah mana, ya nanti kita berayun-ayun di Samudra Hindia tanpa tentu arahnya mau kemana. Jadi memang saya sepakat yang disampaikan oleh Ibu Junior bahwa memang visi misi itu adalah, makanya tadi saya katakan strategi awal. Pembentukan visi misi itu harus dilakukan, harus duduk terlebih dahulu. Namun yang menjadi hal yang menarik dikaji adalah mengapa pembelajaran mendalam itu digaungkan padahal kita sudah punya kurikulum merdeka kan begitu ya. Kita kenal dulu dengan dimensi profil pelajar Pancasila kan gitu ya. Lalu learning approach-nya kita pakai rekomendasi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi kan gitu. Kita pakai understanding by context kemarin yang pakainya Wiggins ya. Walaupun kita masih pakai belum taksonomi belum juga. Nah, ini kenapa kok jadinya malah diubah gitu. Ini mungkin personal perspektif ya Bapak Ibu, perspektif pribadi saya setelah saya baca referensi-referensi yang tadi saya sampaikan di awal. Bahwa bukan kurikulum yang dirubah Bapak Ibu, kurikulumnya tetap gitu ya. Kurikulum pembelajaran itu tetap. Tapi ekosistem yang dijadikan menjadi lebih padu. Kan dulu kan pisah-pisah kan gitu.
Diferensiasi begini gitu. Jadi alurnya beda gitu. Bahkan miskonsepsi itu banyak sekali terjadi. Lantas kalau pendekatannya berdiferensiasi, gimana cara ngatur sistem penilaian? Itu juga akhirnya beda-beda kan gitu. Tidak satu suara. Nah, kepada itu kita butuh suatu paduan yang berbicara seluruhnya. Kita bicara tentang bagaimana itu digunakan, bagaimana apa yang akan dilakukan, bagaimana dilakukan, dan seperti apa harus kita evaluasi dan kita analisis. Nah, oleh sebab itu muncullah si pembelajaran mendalam yang menyajikan keterpaduan itu. Jadi bukan merubah kurikulum. Saya belum pernah dengar dan saya juga sudah baca naskah akademik, tidak ada satupun kata di naskah akademik itu merubah struktur kurikulum. Cuman melakukan perubahan revisi yang memadukannya. Ya, yang memadukannya. Kenapa ada dimensi profil pelajar Pancasila? Oh, karena menganut pada visi kan gitu. Lalu apa kaitan profil pelajar Pancasila ke pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi itu fokus utamanya apa? Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi adil kan? Konsep adil itu yang digunakan. Tidak ada situ acuan ke profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada. Gitu. Pembelajaran berdiferensiasi hanya bicara tentang keadilan siswa memperoleh pelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kita lihat dari minatnya, kita lihat dari level kognitifnya, kita lihat dari gaya belajarnya kan seperti itu. Maka muncul akhirnya miskonsepsi kemana-mana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau di pembelajaran mendalam ada. Ketika kita pakai pembelajaran mendalam sebagai prinsip pembelajaran, dalam prinsip pembelajaran itu, kita kejar learning goals-nya ada di dalamnya, si 6C+ tadi. Jadi tidak berdiri sendiri dia, ada di dalam situ, di dalam si pembelajaran mendalam. Jadi bukan merubah kurikulum, tapi memadukan kurikulum yang tadi masih terpisah-pisah, padukan jadi satu kesatuan. Kita bicara tentang pembelajaran, maka kita tahu learning goals-nya berarti 6C+ tadi. Ketika kita bicara tentang lingkungan pembelajaran, maka yang kita kejar tadi adalah pengalaman belajar siswa. Ketika kita bicara tentang yang kita bicara tentang pengalaman belajar siswa, kan seperti itu. Lari-larinya ke situ. Mungkin itu yang ini perspektif ya, Bu Juni. Perspektif saya setelah saya membaca dan mengeksplorasi naskah akademik. Kalau mungkin nanti ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tambahan statement, disilahkan saja Bapak Ibu, karena gitu ya Pak Edi ya, karena ini diskusi ya. Dari saya dikatakan tadi. Ini juga masih bergulir ya Bapak Ibu, masih bergulir. Ya. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Semakin menguatkan kita di lapangan, karena kalau di lapangan ini berbagai macam yang kita dengar, kemudian yang masih terus kita perdebatkan, mungkin nanti bisa jadi kita duduk bersama dengan para kepala sekolah, dengan teman-teman lain lebih menguatkan, karena Pak Edi juga sebagai narasumbernya pembelajaran mendalam di Kota Binjai, biar ini semakin kuat di Kota Binjai. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu narasumber. Baik, terima kasih Junior dan terima kasih responnya dari Bu Dr. Rahmi. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu 12 jam lagi. Ya, kalau ada yang ingin kita diskusikan ya. Silakan Bapak Ibu, jangan ragu-ragu nih. Seperti kemarin itu para penanya itu 4 penanya ya mendapatkan buku dari Dr. Bayhaki. Tapi bukunya masih kita tunggu Bu, ya. Nah ini nanti penanyanya akan kita berikan apresiasi juga. Tapi masih saya pikir-pikir apa apresiasinya gitu. Saya pikir-pikir. Ada bukunya Bu Dokter juga itu. Oh jangan, kita cari donatur nanti. Kita cari donatur nanti. Oh, cari donatur kita, baik. Ya. Cari donatur dulu kita. Ya silakan Bapak Ibu yang lain ini, karena menurut saya ini mahal ya, materi ini sangat mahal Bapak Ibu. Karena kita langsung kepala sekolah langsung digiring pertama itu langsung sampai kepada strategi ya. Strategi yang saya kira itu rinci gitu. Pertama itu bagaimana sekolah membangun visi misi. Tadi ada 7 strategi yang disampaikan oleh Ibu Dokter itu dari mulai bagaimana kita membangun visi sekolah, kemudian menerapkan budaya belajar. Mungkin ini bisa kita elaborasi Bapak. Kemudian bagaimana kita menjadi lead learner, gitu ya. Kita menjadi leading dalam pembelajaran itu. Nah, ikuti dan memfasilitasi. Ini saya tulis-tulis besar-besar nih ya. Kepala sekolah harus belajar. Saya tulis besar-besar tuh. Karena di tengah kesibukan mau nggak mau ya kita semua sibuk ya. Saya sibuk, Bapak Ibu sibuk.
eh, kawan-kawan sibuk, tapi harus memang kita luangkan waktu untuk eh, belajar gitu. Itu Bu Saudur pun saking sibuknya masih telepon terus itu ya kan. Itu saking sibuk. Karena memang kita punya kesibukan masing-masing gitu. Tapi harus kita luangkan waktu untuk belajar. Dan bagaimana membuat ini menjadi mudah. Nah, jadi saya pikir ini perlu untuk dielaborasi lah, terutama pada pengembangan kapasitas guru. Jadi saya kira kawan-kawan bisa menanyakan triknya. Nanti mungkin Bu Rahmi bisa memberikan masukan secara referensial ya. Saya yakin Bu Rahmi akan memberikan masukan yang ini ya, yang datif ya, datif dan berdasarkan referensi yang jelas. Artinya secara konseptual lah, karena kalau pengalaman kan Bu Rahmi bukan kepala sekolah. Jangan nanti kita berpikir begini, Bu Rahmi kan narasumber tahunya ngomong aja. Kita kan kepala sekolah lebih tahu macam mana di lapangan. Bapak Ibu, apa yang di lapangan itu yang dituliskan dalam buku. Jadi pengalaman-pengalaman orang, pengalaman-pengalaman empiris itu kemudian dituliskan, kemudian menjadi satu konsep. Saya kira kita harus memang mendengarkan dan nggak boleh jauh-jauh dari akademisi. Sering saya bilang begitu ya. Silakan Bapak Ibu, mana tahu ada yang ingin bertanya. Kalau itu ada Bu Saudur, ada WLP juga ada tuh kepala Simapaba atau Bu Pera ada situ. Bu Idayati itu Pak. Nggak sayang. Oh iya, Bu Suryati Belum Bu. hidup pakarnya, nggak kelihatan mungkin Bu. Oh iya, Ibu ini ya, Bu Suryati Bu ya. Suwarti mau nanya lagi Bu ya. Suarti Pak dari Nia Selatan. Ya, silakan Bu Suwarti. Yuk. Ya, kita kalah Nah, semangat sama Nia Selatan Bapak Ibu. Masa iya. Binjai kalah sama Nia Selatan? Silakan Bu Suwarti. Nah, sebenarnya bukan pertanyaan sih, Pak. Barangkali Ibu Rahmi udah tahu bagaimana kami di Nia Selatan ini, Pak. Iya, iya, Kalau iya, bisa iya. dikatakan sangat diprihatinkan lah dalam hal pendidikan. Hanya saja, Pak, kadang-kadang saya renungkan sendiri. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha bagaimana mutu pendidikan itu bisa semakin meningkat. Hanya, Pak, yang kembali pada manajemen ini sebenarnya, Pak. Dalam manajemen sekolah, terutama kepala sekolah dalam hal ini. Kemudian, ya seperti pengalaman lah, Ibu Rahmi sudah tahu bagaimana kami di Nia Selatan ini, yang baru-baru sudah heboh-heboh kemarin, tahun-tahun beberapa tahun, yaitu kurikulum merdeka ini. Bahkan sekolah penggerak. Nah, ada sekolah penggerak. Saya pengawas di tingkat SMP, Pak. Nah, Oh iya. kalau saya pengawas, Pak. Nah, jadi Pak, pengalaman saya ke lapangan ini, bagaimanapun kita seorang pengawas, semangat-semangatnya mendorong-dorong, mengarah, memotivasi kepala sekolah ini, ya gimana bilangnya, Pak? Pada saat kita ketemu ya, gini-gini terus, ya kan. Tapi ketika udah pisah, lain nanti yang terjadi. Barangkali, walaupun tidak semua sih Pak, ya barangkali seperti yang di kurikulum merdeka, ya ada beberapa sekolah di tingkat SMP, ya kalau saya bilang Pak, paling di antara beberapa sekolah ada 7 ya sekolah penggerak kalau nggak salah di SMP, karena beda-beda pengawasnya Pak. Nah, itu barangkali di antara 7 atau 10 paling 3 atau 4 sekolah yang berhasil, yang lainnya tidak. Artinya kalau persennya Pak lebih tinggi ketidakberhasilnya. Nah, kenapa seperti ini Pak? Karena salah satunya juga menurut saya dari kepemimpinan, mulai dari dinas pendidikan. Maksud saya dalam hal ini sebenarnya kenapa? Walaupun seupaya apapun pengawas ini untuk menggenjot kepala sekolahnya, dia lebih ada atasannya lebih apalagi di dinas pendidikan, Pak. Ya kan, Pak? Bapak Iya, kepala iya. sekolah. Bapak kepala Iya, sekolah. saya kepala sekolah Bu. Ya, saya kepala Ya. sekolah. Nah, bagaimanapun kan namanya kami ini pendamping, Pak. Hanya pendamping. Nah, walaupun sebenarnya kami pendamping ini sebenarnya, ya saya kurang tahu ya bagaimana orang ibu-ibu pengawas di Binjai. Kami di Nia Selatan ini, Bu. Ada yang lewat sungai, berapa kilo jalan kaki. Ini tidak ada dekat-dekat, Bu. Sekolah kami harus ya berani mati lagi itu namanya siap-siap.
menjalani. Jadi kadang-kadang semangat sebagai pengawas menurun ketika tidak ada kurangnya respon dari kepala sekolah. Kenapa saya buktikan di kurikulum Merdeka ini sebenarnya sekolah penggerak kemarin begitu berupayanya pemerintah, ada biaya, tapi sampai di sekolah perubahannya bisa kita bilang tipis, bahkan pun tidak ada. Ya, karena di sini saya lihat ini ada sebenarnya kepala sekolah lebih bukan ditakuti ya, lebih mendengar perkataan di dinas, ya contohnya atasan di kantor dinas di Kadis dibanding kita pengawas ini, ya kan Bu? Saya kurang tahu ya, pengalaman saya gitu. Kita bagi-bagi pengalaman ini. Iya, iya. Nah, artinya ya kan memang kayak kita dihargai sekali kalau ketemu, kalau bicara maaf ya Pak, bukan apa ya Pak, kami pengalaman di sini ya Pak, kepala sekolah. Siap Bu, siap Nah, Bu. jadi sebenarnya Pak bukan hanya manajemennya kepemimpinan ini yang terpenting dalam mutu pendidikan ini Pak. Supaya apa kami pengawas kalau kepala sekolahnya tidak tidak ada niat untuk melakukan perubahan di sekolahnya, maka tidak akan terwujud, Pak. Nah, semangat-semangatnya mau jadi ikut seperti sekolah penggerak kemarin, mau berebutan lah sekolah itu. Bagaimana supaya jadi sekolah penggerak? Kenapa, Pak? Ada dananya kan diolah. Ah, maaf ya, Pak, bukan. Tapi masuk ini, kalau udah jadi sekolah penggerak, ya gunakanlah itu sebagai sekolahmu itu supaya maju. Tapi kadang-kadang kepala sekolah Pak, pengalaman kami ini di Nia Selatan ini, kadang-kadang kurang enak mereka ketika dilihat kami itu. Dilihat data. Izin Pak Edi. Ya, silakan. Biar kami berkolaborasi sama Ibu Suarti Laya dari Saya, Bu. Salam dari Bingkai. Sesama ada dia pengawas. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, ini saya beri. Ibu. Ini saya kasih kesempatan sesi curhat untuk para pengawas ini. Bagaimana lah pengalaman orang Ibu di Binjai, Bu? Samakah nasib kita di sini atau bagaimana? Sangat berbeda, Bu. Makanya ayo kita berkolaborasi, nanti saling berbagi nomor kontak kita biar kita punya komunitas boleh, Bu. Tambahan. Sedap. Ini baru keren. Boleh, Bu. Nah, bagaimana di sana, Bu? Nanti Bu di ruang lain kita nanti marah. Oh iya. Kita saling curhat. Boleh. Siap. Nanti mohon difasilitasi Bu Rahmi nomor kontak antara dua pengawas-pengawas hebat kita ya. Nah, Ibu Rahmi udah tahu bagaimana kami di sini. Baik. Jadi ya makasih Bu pengawas. Jadi sebenarnya memang di prinsip kita di komunitas kepala sekolah belajar Kota Binjai ini memang semangat yang kita bangun itu adalah school is leadership, school is principal. Artinya sekolah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi memang saya teringat sama ini ya, Profesor Ridwan pernah ke sekolah saya, terus dia ngobrol-ngobrol, dia nggak kemana-mana, Bu, dia hanya cakap-cakap sama saya aja gitu. Terus saya bilang gini, ya udah saya udah tahu bagaimana kondisi sekolahnya, dia pulang udah gitu. Jadi dia hanya melihat saya, melihat kepala sekolahnya, terus dia tahu sekolahnya gini udah gitu. Masalah prosesnya itu pasti lambat laun akan tercapai karena kepala sekolah dia tahu punya gagasan. Jadi saya pikir memang benar yang Ibu sampaikan, sangat mengharukan sekali memang. Saya sangat terharu ketika Ibu katakan bahwa sebenarnya pemerintah pusat melalui kementerian sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi terhenti di daerah. Ya, tapi mungkin karena bukan takut sama dinas atau apa. Ya inilah Bu kita mulai gerakan pelan-pelan. Kalau kita tidak bisa bertransformasi, paling tidak berevolusi ya dari bawah kita ya. Bukan revolusi besar-besaran gitu, tapi kalau transformasi itu kan top down ya Bu ya. Dari atas ke bawah terus ya. Tapi ya dari bawah itu kan dia memang harus pelan-pelan kita mengajak ya. Seperti ini kondisi kita Bu. Yang hadirin aja kita 29 orang. Tapi saya yakin bukan karena mereka tidak mau belajar, tapi karena sedang mempelajari hal-hal lain di luar sana gitu. Karena mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi saya berpikir kalau ini kolaborasi bisa kita kuatkan, Binjai Selatan ini bisa bergabung terus, nanti bisa gabung kepala sekolahnya Bu. Jadi rencana kita tiap minggu Bu, Zoom-nya Bu. Tiap minggu kita pelan-pelan begini. Iya, tiap minggu. Kita mulai minggu kemarin. Ya, Bu Ramia, makasih. Ya, kawan-kawan yang lain atau ada ini ya tanggapan Bu Saudur udah nggak tahan itu ingin hidupkan mikrofon seperti itu. Udah hidup itu mikrofon itu.
Ya, silakan Bu Saudur. Oh, masih malu. Ya, Bapak Ibu Bu yang lain. Hidayati dari tadi mau nanya. Oh ya, Bu Hidayati, silakan Bu Hidayati. Nggak pun nanya, ngasih masukan lah ke kami, Bu. Ya, Bu Ini ya Bu Hidayati. ya. Ah, silakan Kedengar Bu Hidayati. suaranya? Ah ya, silakan Bu Masya Hidayati. Allah. Udah dengar Ya, suaranya, Bu ya. mati terhubung ya. Saya kira udah keluar tadi. Belum, Bu, Baik, belum. terima kasih Pak Edi, luar biasa. Kalau saya pada prinsipnya, eh, semua itu ada seleksi alam ya Pak ya. Kita tahu bahwa ada 100 lebih ya Bu Jun ya, kepala sekolah di Kota Binjai. Hari ini saya melihat ada 34 kepala sekolah yang luar biasa, yang terus ingin menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran mendalam pastinya ya. Jadi mungkin hari ini saya akan hanya memberi apresiasi kepada kepala sekolah yang hadir pada pertemuan ini. Yakin dan percayalah bahwa dari 4 ya, ada kepemimpinan instruksional, ada kolaboratif, ada berbasis data, adaptif ya. Saya yakin bahwa kepala sekolah ini yang penting adalah bagaimana memastikan pembelajaran di kelas itu memang berlangsung dengan maksimal. Walaupun sesungguhnya ketika kita memang melaksanakan dengan maksimal kinerja itu ya, maaf ya Pak Edi ya, itu sebenarnya sudah bisa menjadi indikator tercapainya keempat kepemimpinan yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi gitu ya. Namun kami sebagai pengawas hari ini memang memang tidak bisa berdiri sendiri Pak Edi ya. Memang harus berkolaborasi. Kenapa? Karena tupoksi kami juga sudah banyak yang berubah. Kalau dulu supervisi akademis itu bisa dilakukan oleh pengawas ya. Namun sekarang pengawas tidak lagi tidak ranahnya lagi melakukan supervisi akademis. Pengawas hanya bisa melakukan supervisi manajerial. Artinya apa? Pengawas dengan kepala sekolah, dengan manajer ya, manajer di satu pendidikan, mau tidak tidak ada tawaran harus berkolaborasi. Jadi mungkin hari ini saya hanya mengucapkan apresiasi luar biasa ya, teruslah belajar, sama-sama menjadi pembelajar yang sejati. Saya hanya memegang prinsip itu Pak Edi, sekolah itu adalah kepala sekolahnya. Ada beberapa catatan kami ya, pendamping, itu benar sekali bahwa sekolah itu adalah bagaimana kepala sekolahnya, wajah sekolah itu adalah bagaimana wajah sekolahnya. Mungkin itu Pak Edi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Hidayati. Ini Ustazah. sudah memberikan masukan. Silakan Bu Rahmi ingin mungkin menanggapi atau menguatkan. Oh, Bu Rami masih ada di ruangan? Masih Bu, masih. Masih. Aduh Pak, udah keren-keren Pak. Kalau udah buku pengawasnya sudah berbicara ya Kak. Sudah oke itu. Benar, mungkin saya seperti yang saya disclaimer tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa memang saya itu di ranah akademisi ya. Jadi artinya saya berbicara dalam konteks teoritis dan juga dalam konteks referensinya. Karena benar bahwa implementasi di lapangan itu tidak terlepas dari referensi. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Fulan, Bapak Ibu baca naskah akademik kita itu referensinya dari berbagai negara, Bapak Ibu. Praktik lapangan langsung, Iya, lalu dikaitkan dengan teorinya bagaimana seperti itu. Baru munculnya si lingkaran tadi yang versi Indonesia. ya. Kenapa Indonesia? Karena kultur negara beda-beda. Jadi kalau ada yang mengatakan lihat itu Finlandia, nggak bisa Bapak Ibu cuma sekedar lihat Finlandia, lihat dulu kultur mereka bagaimana. Di sana itu kolaborasi partnership antara sekolah, keluarga, pihak-pihak terkait yang ada di sekitar sekolah itu sangat-sangat baik sekali terjadi gitu ya. Tidak seperti kita yang masih membangun dari bawah. Jadi tidak sekedar kita jangan Bapak Ibu pikir bahwa kita ini ajang coba-coba seperti itu ya Bapak Ibu. Kita menerapkan sesuatu dari negara lain tapi kita adaptasi dan sesuaikan dengan kultur kita di sini. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu benar-benar sudah mengalami proses melihat bagaimana sih. Saya coba membaca Bapak Ibu. Awal mula mungkin saya pernah berbicara sama Pak Edi, kalau Pak Edi masih ingat bahwa loh ini kok berubah-berubah lagi toh kan gitu ya. Kenapa harus berubah lagi, itu pasti adalah kalimat pertama yang kita pasti akan respon gitu. Yang kemarin aja belum selesai kok ini berubah. Tapi Bapak Ibu, setelah saya pelajari kembali Bapak Ibu ya, setelah saya pelajari kembali, saya baca kembali referensinya,
saya analisis kembali referensinya Bapak Ibu. Ternyata memang ada dasar mengapa perubahan itu dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itulah apa ajakan Pak Edi untuk Bu Rahmi ngasih materi ini ya saya iakan gitu. Padahal dari dulu-dulu tuh saya disuruh untuk jadi narsum PM itu saya nggak berani Bapak Ibu karena saya belum baca referensinya dengan baik. Nah setelah saya baca baru saya paham bahwa oh, ternyata ini alur berpikirnya kementerian mengapa ini dilakukan supaya melakukan keterpaduan antar banyak komponen sehingga nanti terjadilah ekosistem pembelajaran yang komprehensif. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Ibu pengawas tadi, pengawas dari NIAS, Ibu Junior dari Binjai dan Ibu Hidayati bahwa apa? Bahwa memang kolaborasi antara berbagai pihak itu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi pembelajaran mendalamnya di satuan pendidikan Bapak Ibu. Benar, saya juga sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa sekolah itu acuannya kepala sekolahnya. Saya sepakat sekali Pak, karena memang wajah sekolah itu ya dari kepala sekolahnya gitu. Jadi kalau misalkan kepala sekolahnya punya ini seorang pemimpin yang transformasional seperti yang diharapkan dalam pembelajaran mendalam, maka pastinya sekolahnya juga bisa menerapkan implementasi pembelajaran mendalam yang optimal juga gitu. Tapi kalau misalkan kepala sekolahnya itu tidak memiliki kepemimpinan yang transformasional, tidak instruksional, tidak adaptif, tidak kolaboratif, ya bagaimana sekolahnya bisa menerapkan pembelajaran mendalam secara lebih optimal gitu. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan tadi oleh ibu-ibu pengawas sekolah hebat. Jadi hemat saya Bapak Ibu semuanya ambillah strategi-strategi ini kaitkan dengan apa yang dibutuhkan di sekolah Bapak Ibu ya. Mungkin ini Pak Edi saya minta 1 atau 2 orang kepala sekolah bisa menceritakan ya dari hasil yang sudah kita diskusikan tadi masih dari perspektif Bapak Ibu pengawas nih, belum ada nih dari perspektif kepala sekolah, karena tadi baru diwakilkan oleh Pak Edi. Ya, besok kita ganti Lagi nama ngisi, komunitasnya Bu. Bu Besok, Rahmi. Bukan kepala sekolahnya lagi ngisi lembar refleksi kali, Bu Rahmi. Oh besok, gitu. besok kita ganti nama komunitasnya Bu. Komunitas pengawas sekolah belajar. Pendamping sekolah. Kayaknya salah Pak Tama. Iya, kayaknya Iya. salah Ya, salah Baik. nama nih. Ya, silakan Ibu, Ini, Bapak silakan. Ibu kepala sekolah, bolehlah memberikan 1-2 orang ya, menyampaikan apa yang sudah didapat, apa yang ini ya, seperti kata Bu Remi tadi, refleksilah untuk yang sudah disampaikan dan didiskusikan pada hari ini, apa yang sudah dan apa yang kita lakukan, kendalanya apa gitu, boleh disampaikan secara ini saja Bapak Ibu, secara empiris saja, kita jangan terlalu kaku juga ya. Silakan boleh Bapak Ibu. Memang kepala sekolah kita memang pemalu, tapi pekerjaan. Jadi besok kita ganti sekolah pemalu. Sekolah pemalu. Penggerak lah tetap ada masih tetap. Silakan Bapak Ibu jika ada. Nah, itu silakan Pera ya, Bu Pera silakan. Silakan. Silakan Bu Pera. Ya Bu Pera silakan. Ya, Halo. terima kasih Pak Edi. Ya. Minta maaf nih kalau kurang kondisif suaranya, karena di sekolah ada kegiatan ini. Jadi refleksi apa yang saya dapat dari Ibu materi, Ibu Rahmi, luar biasa ya. Materinya seperti yang Pak Edi bilang, materi mahal ini gitu. Jadi di sekolah saya, untuk pembelajaran mendalam, kalau saya berpikir seperti ini, sebenarnya pembelajaran mendalam ini sudah adanya dari dahulu gitu kan. Dari dulu itu kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang bermakna seperti itu. Tidak hanya pembelajaran yang hanya berlalu begitu saja, tapi anak didik tahu apa yang mereka pelajari, sehingga guru-guru itu dituntut memberikan kreativitasnya dalam pembelajaran gitu. Nah, itulah dia tadi meaningful-nya, mindful-nya gitu kan, dan joyful learning-nya seperti itu. Nah, di sekolah saya, sekolah yang penuh keterbatasan gitu ya. Ya, saya seperti yang Bu Rahmi bilang, harus mengayu-ayukan namun juga berkontribusi gitu kan untuk meningkatkan guru tersebut dalam memberikan pengajaran yang pembelajaran dalam tersebut gitu. Artinya ya saya turut serta untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga melibatkan guru-guru lain agar sama-sama kreatif gitu ya dalam memberikan pembelajaran di kelasnya masing-masing gitu.
ada yang ingin saya diskusikan sebenarnya. Jadi kalau saya nilai negara kita ini kan hanya kalau dilihat ya, hanya memfokuskan kepada kognitif siswa, pengetahuan gitu. Ada profil-profil yang akan diangkat, tapi tidak mendalam. Nah, itu dia, karakter-karakter itu tidak mendalam. Sistem-sistem yang diberikan tidak mendalam. Yang mungkin bisa menjadi contoh kita kan Jepang itu ya. Jepang itu kalau di usia dininya itu kayaknya pendidikan karakter itu lebih diutamakan. Misalnya dia di kelas 1 sampai 3 gitulah, seperti itu ya. Ilmu pengetahuan itu mungkin masih bukan menjadi nomor yang utama, tapi karakter, adab, moral, nah itu yang diutamakan. Sementara kita terus mengejar pengetahuan itu, sehingga kita bisa lihat nih, bagaimana moral anak-anak kita sekarang. Degradasi moral yang udah terlihat nyata di depan mata kita mungkin juga banyak gitu terjadi hal seperti itu. Nah, jadi menurut Bu Rahmi nih, bagaimana sih pembelajaran mendalam itu bisa kita integrasikan kepada pengembangan moral dan karakter anak, sehingga memang dari usia dini mereka itu sudah paham, sehingga ketika mereka besar nanti adab dan moral anak-anak Indonesia ini benar-benar bisa terjaga. Itu saja. Terima kasih, Pak Edi. Ya, silakan Bu Rami dari Bu Vera tadi ya. Kepala sekolah SD yang muridnya ada 40.000 orang. Wah, luar biasa nih Bu Vera. Salam kenal Bu Vera. Salam kenal juga Ibu. Oke, baik. Menarik ya. Saya sepakat apa yang disampaikan Bu Vera. Oleh sebab itu pula lah mengapa global competencies yang pertama itu di versi Fulan tadi itu karakter Bu Vera. Bukan malah critical thinking itu di ujung kan, di akhir, ya kan? Critical thinking, creativity itu di akhir, bukan di awal. Di awal itu karakter. Mengapa? Karena memang berbagai teori-teori mengatakan bahwa karakter itu yang menjadi dasar pengembangan kognitif siswa. Bagaimana caranya supaya meningkatkan karakter itu ya dalam pembelajaran mendalam? Itu bisa dilakukan dengan pemberian program-program yang mendukung, Bu Vera. Program-program mendukung yang disiapkan oleh kepala sekolah. Kalau di dalam kelas bagaimana Bu Rami? Nah, itu setting prinsip pembelajaran tadi. Prinsip pembelajaran tadi itu kan kita kenal yang seperti Bu Vera tadi sampaikan, ada berkesadaran kan gitu kan, ada pembelajaran menyenangkan, ada pembelajaran yang joyful, meaningful, dan bermakna. Nah, seperti itu. Dan itu bisa kita integrasikan nilai-nilai karakter, nilai-nilai pendidikan karakter itu di dalam prinsip pembelajaran itu tadi. Ketika kita sudah menjadikan karakter itu sebagai capaian luaran profil lulusan kita cantumkan itu ke dalam visi sekolah kita, maka itu bisa menjadi arah tujuan, maka kita bisa, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa gunakan itu sebagai komponen utama dalam penentuan atau pengembangan program-program yang akan dilakukan di sekolah. Jadi fokusnya adalah ke karakter. Maka dari itu kita bisa sisipkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, ketika pendekatan pembelajaran mendalam itu digunakan sebagai pendekatan pembelajaran, maka gunakanlah nilai-nilai karakter, apakah itu ketika dalam sesi pembelajaran inti di dalam kelas, apakah itu dari sisi asesmen nilai karakter siswa. Kita kan tadi berhak untuk membuat sistem penilaian sendiri toh, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan visi misi kita sendiri. Nah, kita bisa gunakan juga asesmen karakter dengan kita susun sendiri, Bu Vera. Jadi memang dari teori yang disampaikan oleh Fulan dalam deep learning itu tadi memang memposisikan karakter itu lebih tinggi dibandingkan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Lantas bagaimana posisi Indonesia di sini? Nah, Indonesia ini kalau perspektif pribadi saya, Bu, serba salah. Karena karakter Indonesia ini kan cukup banyak ya. Apalagi kita menganut Pancasila yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sih karakter diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa?
Nah, itu untuk menandakan ciri dari Indonesia itu sendiri bahwa memang negara Indonesia itu menganut sistem kepercayaan yang percaya pada satu Tuhan yang Maha Esa. Lantas karakter-karakter yang lain itu bagaimana gitu? Kan karakter tidak hanya seputar terkait tentang keagamaan, kan ada karakter-karakter yang lain. Nah, itulah dijabarkan tadi, ditambahkan tadi Bu, kemandirian di dalamnya. Kalau di Fulan tadi kan nggak ada kemandirian toh, ya kan? Dia hanya keluargaan, hanya komunikasi. Nah, kita kan ditambah kemandirian. Kenapa? Kemandirian itu bagian dari karakter yang ada di Indonesia. Nah, jadi sisipkan itu dalam strategi-strategi pembelajaran di dalam kelas, Bu. Bisa kita gunakan kegiatan pembelajaran mendalam terintegrasi dengan proyek, dengan asesmen, salah satu rubriknya adalah terkait tentang karakter. Kita bisa analisis, kita bisa nilai bagaimana siswa berkolaborasi di dalam kelas. Jangan hanya nilai produknya. Produk itu penilaian akhir. Jadi kalau produknya gagal, maka nggak kita nilai. Gimana Bu Vera? Kalau misalkan Bu Vera membuat suatu proyek di siswa kita, multidisiplin lah, karena di SD ya. Jadi kalau multidisiplin di SD lebih enak ya. Karena kan di SD pakai tema. Nah ternyata siswa kita gagal nih proyeknya. Apa yang akan Bu Vera lakukan? Apa yang Bu Vera nilai? Ya, kalau saya, ketika saya menjadi guru nih ya, saya lebih menghargai proses dari pembelajaran anak itu. Itulah penilaian karakternya Bu Vera. Prosesnya. Hasil mah belakangan. Kan gitu. Bagaimana mereka berproses dari awal tadi sehingga produk tersebut bisa selesai walaupun produk itu gagal. Maka dari itu rubriknya, teknik pengumpulan data, teknik perlakuan penilaiannya itu tidak hanya sekedar kognitif tadi. Observasi itu kan karakter. Kolaborasinya bagaimana? Jangan-jangan proyek itu gagal, oh ternyata yang ngerjain cuma sendiri. Berarti apa? Kolaborasinya kurang. Nah, siswa ini kolaborasinya nggak ada, apa yang harus dilakukan? Nah, kita refleksi lagi. Kan? Lalu, ketika proyek, oh ternyata proyek itu gagal. Oh, kenapa gagal? Oh, karena siswa itu tidak mandiri. Berarti karakter kemandiriannya kurang. Nah, itu kita refleksi lagi. Jadi, apa ya, kalau saya katakan kembali lagi kepada visi dan misi yang akan kita kejar, tujuannya Bu Vera, dan itu saya sarankan kepada Bapak Ibu semua ketika kita sudah menggunakan visi dan misi itu berbasis kepada dimensi profil lulusan tadi, mohonlah untuk digunakan itu, dijadikan itu sebagai parameter utama dalam melakukan berbagai kebijakan di sekolah. Ya, mohonlah. Kenapa? Karena kalau tidak, ya bagaimana kita mau mencapai kalau semua kebijakan kita itu tidak mengarah kepada visi tersebut, tidak mengarah kepada capaian lulusan tersebut. Jadi, masukkanlah itu ke dalam target penilaian di dalam kelas. Masukkanlah itu ke dalam observasi. Nggak hanya siswa ya, Bu Vera, tapi juga guru. Karena tidak hanya menurun dari siswanya, kan sekarang banyak kabar ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Kan banyak itu sekarang tuh lagi banyak kabar bahwa guru itu memiliki karakter yang buruk kepada siswa, mulai dari melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji kepada siswa, kan begitu ya Bu Vera ya? Mulai dari melakukan tindakan-tindakan kekerasan di dalam kelas dan seterusnya. Jadi jadi karakter itu tidak hanya kan visi sekolah itu tidak hanya untuk siswanya kan, tapi untuk seluruh warga sekolah toh gitu. Jadi tidak hanya berfokus kepada siswanya, tapi juga kita targetkan juga ke guru kita. Bahkan kita targetkan kepada diri kita sendiri sebagai seorang kepala sekolah. Jangan sampai nanti kita ucuk-ucuk, oh kita utamakan karakter ya, karakter, kreativitas, dan juga keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita mau anak kita itu berkarakter, kita mau anak kita itu keagamaannya kuat, tapi kita juga mau anak kita itu kreativitas tinggi. Ternyata gurunya nggak kayak gitu. Itu gimana itu coba? Itu bagai pucuk merindukan gula kan gitu ya kan? Nah, pengennya tinggi tapi ternyata gurunya nggak seperti itu. Nah gitu Bu Vera. Terlalu panjang penjelasan saya, padahal intinya itu tadi adalah menghadirkan seluruh nilai-nilai karakter itu pada semua program-program yang Bu Vera lakukan di Satuan Pendidikan Bapak Bu Vera. Apakah itu sebagai penilaian di dalam proses pembelajaran, apakah itu dalam program-program yang mendukung pembelajaran, misalkan seperti
Kamis mengaji kan gitu ya, atau misalkan Rabu 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 peduli, seperti seperti itu. Tetap ditanamkan karakter-karakter itu dalam kebijakan-kebijakan program kerja yang Bu Vera lakukan di Satuan Pendidikan Bu Vera. Oke, itu Bu Vera, terima kasih. Izin kalau ada sedikit suara-suara ya, karena kebetulan tukang di rumah saya baru datang, jadi tadi agak berisik, jadi matanya liar kemana-mana. Saya kembalikan ke Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Tanggapannya ini kalau udah cerita Indonesia udah wah nih kan. Indonesia ya. Tapi itu udah keren sih. Artinya yang dilakukan di Fulan itu saya juga sudah baca seperti kata Bu Rahmi tadi. Yang nggak ada cerita meningkatkan ini ya kognitif, semuanya karakter. Ya, atau yang lain silakan. Bapak Ibu, satu lagi lah yang kita minta ininya. Sebelum kita tutup ya udah hampir jam 11. Habis Bapak Ibu? Oh, sudah habis ya. Baiklah kalau nggak ada nanti mungkin bisa kita ini ya. Izin Bu Rami, karena sudah habis kita minta closing statementnya lah Bu, yang menggugah supaya kawan-kawan bisa mau bergerak. Saya yakin kadang-kadang kalau orang Arab kan gitu peribahasanya Bu, as-sukutu ala ridho gitu ya kan. Diam itu tanda setuju gitu. Berarti bukan bukan nggak mau menyampaikan tapi sudah setuju gitu. Silakan Bu Rami untuk closing statementnya. Silakan Bu Rami. Pak Edi, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah mau hadir dalam diskusi pagi kita ini, walaupun agak berat ya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Kata penutup yang bisa saya sampaikan adalah Bapak Ibu, mulailah bergerak Bapak Ibu ya. Mulailah bergerak. Satu aksi Bapak Ibu, sekecil apapun aksi Bapak Ibu, itu pasti akan berdampak. Jadi mulailah bergerak, melihat, jadilah pemimpin yang adaptif, jadilah pemimpin yang instruksional, jadilah pemimpin yang kolaboratif, jadilah pemimpin yang memiliki nilai-nilai yang transformasional. Jadi dengan Bapak Ibu, kepala sekolah tidak berhenti untuk belajar, Bapak Ibu kepala sekolah tidak berhenti untuk memberikan aksi-aksi nyata yang inovatif dan inspiratif, maka percayalah bahwa sekolah kita tidak akan pernah bisa maju. Tapi sekecil apapun aksi yang Bapak Ibu lakukan, sekecil apapun inisiatif dan inovatif ya Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu, percayalah bahwa sekolah Bapak Ibu pasti akan maju. Walaupun seperti yang kata Bu Vera tadi katakan, sekolahnya serba kekurangan, walaupun seperti kata Bu Suarti Laya tadi, sekolahnya berada di 3T, tapi percayalah Bapak Ibu, itu semua hanya bagian dari kondisi, tapi bukan berarti dengan kondisi yang seperti itu kita tidak bisa memberikan aksi nyata yang berdampak kepada sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akhir Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Baik, terima kasih Bu Rahmi atas paparannya. Tadi closing statement-nya sangat menyentuh dan mudah-mudahan bisa menggugah kita sebagai kepala sekolah untuk terus berbuat ya. Sekecil apapun bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah aksi nyata yang pelan-pelan kita lakukan. Kadang-kadang ini ya saya nambahkan sedikit. Bapak Ibu jangan khawatir untuk menyampaikan ide atau gagasan karena kadang-kadang orang berpikirnya begini, aku nggak perlu ngomong, yang penting aku sudah berbuat. Bapak Ibu, yang kita buat itu kalau kita nggak omongkan itu mungkin tidak bisa, mungkin saja hanya bermanfaat untuk kita sendiri. Tapi ketika kita menyampaikannya kepada orang lain, mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya kira Bapak Ibu, di masa sekarang ini kita memang harus berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal positif ya, hal positif. Termasuk salah satunya dengan kegiatan kepala sekolah belajar ini. Saya yakin ya, dengan kesibukan kita, kita masih bisa menyempatkan eh, kegiatan. Saya juga sibuk Bapak Ibu, sama-sama sibuk kita. Ya dari tadi juga saya kerangkring-kerangkring telepon, tapi tetap kita usahakan untuk memberikan meluangkan waktu untuk belajar. Jadi terima kasih Bu Rahmi, terima kasih Bapak Ibu pengawas, terima kasih dari Nias eh, khusus ya dari Nias Selatan, terima kasih sudah menghadiri kegiatan kami. Mudah-mudahan kita ke depan bisa berkolaborasi. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan waktu yang akan kita bicarakan kapan. Kalau nggak bisa pagi ya kita sore, nggak bisa sore ya malam, nggak bisa malam ya mungkin dini hari habis tahajud kita bisa ini bisa berkegiatan Zoom. Terima kasih Bu Rami. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Rahmi Waalaikumsalam. nanti boleh izin Terima kasih Bu Rahmi. ya, Boleh, Pak. Ini saya share di Bapak atau saya share di chat room atau gimana ya, Pak? Share ke saya Bapak aja. ya ke saya aja boleh Bu. Nanti saya share ke Boleh, boleh, Terima Pak. kasih Bu Dokter, mantap, Masya Allah, sehat-sehat. Ibu sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak ya. Kasek sudah Siap, siap. diundang. Makasih Bu. Kabar Ini, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin, Bapak Ibu lift, Bapak Ibu. Siap, makasih Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.